Gerak cepat pemerintahan Bupati Epitahun dalam melakukan verifikasi dan validasi data angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan mulai menunjukkan hasil positif. Setelah menggerakkan seluruh ASN untuk melakukan verifali data by name by address, plus data visual dan titik koordinat di 278 desa kelurahan yang tersebar di 32 kecamatan, data sementara menunjukkan jumlah angka kemiskinan ekstrim di TTS terjadi penurunan hingga 30%. Penurunan tersebut terjadi lantaran saat verifali data di lapangan, terdapat data ganda warga terkategori kemiskinan ekstrim, ada yang sudah pindah keluar daerah dan ada yang sudah meninggal. Bukan itu saja, warga yang tergolong kemiskinan ekstrim ternyata memiliki rumah permanen dengan plafon gipsum, berlantai keramik dilengkapi MCK. Selain itu memiliki kendaraan roda 4, roda 2, televisi, dan home theater. Kendati demikian, Bupati Epitahun tak memungkiri bahwa ada warga yang tergolong kakak miskin, namun tidak tercover dalam data kemiskinan ekstrim. Menurutnya, verifali data kemiskinan ekstrim tersebut akan dijadikan basis data pemerintah daerah karena sudah ada roadmap-nya guna dilakukan intervensi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bupati Epitahun mengapresiasi tim verifali data lapangan yang dengan semangat kerja tinggi tanpa kenal lelah, siang dan malam, panas, hujan, melewati bukit dan lembah, bahkan tak didukung dana segar, mampu melakukan lonjakan yang luar biasa terkait pendataan kemiskinan ekstrim di TTS. Bagi orang nomor 1 di Kabupaten TTS ini bahwa apresiasi tersebut tidaklah berlebihan karena hasil rapat nasional secara virtual bersama Wakil Presiden Rabu 3 November 2021, sejumlah provinsi kabupaten kota di seluruh Indonesia belum mampu memaparkan data secara rinci. Hasil di lapangan setelah kami validasi data yang sudah ada kurang lebih 11 kecamatan dan 40 desa. Jadi ini kecamatan 11 kecamatan itu belum full. Penurunan angka orang yang tidak miskin ekstrim itu kurang lebih sudah 30% yang data yang ada. Nah, ke depan juga saya berharap mungkin itu seperti itu karena informasi dari teman-teman di lapangan itu ya dari 100 ya kurang lebih 30-an orang, berarti mendekati kurang lebih 30. Tapi kalaupun misalnya 10% juga bagus. Nah, kalau 90% dari 90.000 misalnya 9.000 saja itu kan sudah cukup membantu pemerintah daerah. Nah, kalau 9.000 itu sekitar ya dana kita membutuhkan sekitar 4 miliar untuk menangani mereka dalam jangka pendek ini. Nah, dengan validasi data ini cukup membantu kita pemerintah daerah untuk kita mendapat data yang pasti dan juga data ini akan kita pakai untuk eksekusi program kegiatan ke depan. Jadi contoh misalnya di desa A ternyata mereka ada rumah tapi yang tidak ada misalnya air. Nah, air bersih itu solusinya seperti apa? Nah, kita sudah ada roadmap-nya. Jadi saya berharap dengan data ini yang kita targetkan itu paling lat itu hari Jumat sudah harus ada. Nah, teman-teman sementara bekerja dan teman-teman lain yang sudah pulang dari desa, ya satu kerja yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena kita rapat secara nasional tadi, ternyata ada beberapa provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia yang diambil untuk menyelesaikan angka kemiskinan ekstrim ini, itu juga data belum meningkat. Ya, apalagi kita di daerah yang mau dibilang kita paling luas di daerah ini dengan penduduk paling banyak, menurut saya kita lonjakan pendataan yang cukup luar biasa. Dan dari hasil data ini nantinya selain lanjut ke depan juga kita akan ada program jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa, jangka panjang seperti apa. Dan jangka pendek misalnya kita kasih mereka BLT
Betul, langsung tuh. Nah, jangka menengah, suatu misal di rumah tidak baik, kita programnya apa? Nah, jangka panjang apa? Nah, target kita, dan itu ditargetkan oleh Bapak Presiden, bahwa 2024 kita Kabupaten TTF harus dinyatakan bebas dari angka kemiskinan ekstrim. Nah, pertanyaannya kenapa sampai kita yang Daratan Timur ini kita diangkat atau diambil sebagai sampel? Karena kita pertama kita penduduk miskin paling banyak, penduduk angka kemiskinan ekstrim juga paling banyak, dan juga digeser ke penduduk dan digeser ke luas wilayah. Nah, ini yang diangkat. Nah, setelah diangkat ini oleh Mendagri, kemarin kita tentukan untuk kita 5 kecamatan yang angka stuntingnya paling tinggi, angka kemiskinan juga paling tinggi, kemiskinan ekstrimnya. Jadi ada 5 kecamatan itu ditentukan oleh Kemendagri, sedangkan desa-desanya ditentukan oleh kita. Nah, semula oleh provinsi hanya menjatahkan kita 5.900-an orang yang harus diintervensi pada tahun ini. Setelah kita lihat kembali dengan kita punya dana yang ada, kita sudah geser dana itu untuk menangani jumlah 7.704 atau 7.407 KK. Nah, kalau 7.000 yang ditangani, kalau satu rumah 3 orang saja, berarti kurang lebih 21.000 jiwa yang ditangani dari kita punya survei jangka pendek ini, dan juga ditangani dari dana sisa refocusing ini 8% itu. Nah, itu kira-kira langkah kita ke depan seperti itu. Dan juga nanti dana-dana yang misalnya dana BLT, BST, PK dan lain sebagainya, kita sudah mengarah ini, sudah betul-betul mengarah kepada orang yang betul-betul berhak menerima. Dan yang berhak menerima itu nanti akan kita buatkan dalam peraturan bupati. Jadi Perup ini, jadi kurang lebih 128.000 jiwa ini kita akan buat dalam Perup, sehingga siapapun, misalnya dinas sosial, departemen sosial atau dinas sosial, atau misalnya Bapeda, misalnya BPS, siapa saja membutuhkan data ini, itu data yang nanti kita sodorkan. Polcelere KLTV News mewartakan.